Hanif Ansori dengan NPM 22411217. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal Indonesia dari Batavia hingga era digital. Pondasi awal pasar uang Batavia 1912 dan peran Belanda. Akar pasar modal di Nusantara dimulai dengan aktivitas pasar uang di Batavia sekitar 1912. Pasar informasi yang melayani perdagangan surat berharga, pemerintah kolonial dan surat berharga perusahaan Hindia Belanda. Peran pemerintah kolonial Belanda sangat kuat. Mereka menyediakan instrumen hutang, infrastruktur hukum sederhana, dan jaringan perusahaan dagang yang menerbitkan efek. Yang pertama, perusahaan dagang dan obligasi, yaitu perusahaan Belanda menerbitkan obligasi dan saham untuk pendanaan operasi kolonial. Ini menjadi cikal bakal pasar modal teratur di Jawa. Terus ada infrastruktur administratif, yaitu pencatatan transaksi masih manual, notaris, bank kolonial, dan bursa lokal menjadi pusat likuiditas. Dan juga ada aktivitas pasar, yaitu volume terbatas, sebagian besar didominasi investor dan korporasi Eropa, akses publik masih sangat terbatas. Periode stagnasi dan reaktivasi pada 1950 hingga 1977. Pasca proklamasi kemerdekaan, pasar modal menemui masa stagnasi, nasionalisasi aset asing, ketidakstabilan politik, inflasi tinggi, dan prioritas pembangunan membuat aktivitas pasar modal hampir terhenti. Bursa saham yang sempat ada tidak berjalan normal sehingga likuiditas menurun drastis. Pada 1950-an hingga 1960-an, nasionalisasi dan kebijakan ekonomi terpusat bursa hampir nonaktif, penerbitan saham menurun. Akhir 1960-an, stabilitas politik mulai pulih setelah transisi orde membuka peluang reformasi ekonomi. 1977 pada titik balik, yaitu pendirian kembali bursa efek terstruktur dan kebijakan pro pasar memicu kebangkitan pasar modal. Penting untuk dicatat, periode-periode ini membentuk landasan regulasi modern. Pembelajaran dari kegagalan masa lalu mendorong lahirnya aturan, lembaga pengawas, dan upaya untuk menarik investor domestik dan asing di fase berikutnya. Masa depan pasar modal Indonesia dan peluang dan tantangan. Pasar modal Indonesia menghadapi peluang besar demografi muda, digitalisasi berkelanjutan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur, dan potensi peningkatan inklusi keuangan. Namun tantangan nyata tetap ada. Volatilitas global, kebutuhan literasi investor, tata kelola perusahaan, dan tekanan regulasi lintas negara. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.